Hai, nama saya Condro. Saya akan mengungkap kasus nyata tentang pembunuhan satu keluarga di Magelang oleh anak kandung dalam cerita bergambar. Masyarakat Magelang Raya digemparkan dengan peristiwa pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga dengan cara diracun pada Senin 28 November 2022. Mengejutkannya lagi bahwa pelaku ternyata anggota keluarga, yakni anak kedua korban yang berusia 22 tahun bernama Dio Dava Syadila. Dirangkum dari berbagai sumber, terungkapnya kasus pembunuhan 3 orang dalam satu keluarga itu berawal saat mayat para korban ditemukan di kamar mandi. Setelah diselidiki, 3 korban yang terdiri dari ayah bernama Abbas Ashar, 58 tahun, ibu bernama Heri Iriani, 54 tahun, dan kakak perempuan bernama Dia Hairunisa, 24 tahun itu meninggal dengan cara diracun. Dio Dava Syadila atau DDS ditetapkan sebagai tersangka setelah akhirnya mengakui perbuatannya meracuni kedua orang tua dan kakak perempuannya. Bahkan terungkap DDS sudah 2 kali melakukan percobaan pembunuhan keluarganya sendiri, yang mana pembunuhan ini sudah direncanakan oleh tersangka sejak 15 November 2022 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian hari berikutnya baru muncul ide akan melakukan pembunuhan dengan cara diracun. DDS mengaku dirinya terinspirasi dari kasus Munir dan Mirna, di mana kasus yang pernah terjadi pada Munir waktu itu menggunakan zat kimia arsenik, dan yang kedua kasus yang terjadi di Jogja beberapa waktu lalu, ada sate yang diolesi zat kimia sianida, dan juga termasuk kasus Mirna yang menggunakan sianida dicampurkan ke dalam kopi. Lalu tersangka mencari tahu bahan kimia yang dapat digunakan untuk melakukan pembunuhan. Dan akhirnya pada hari Kamis 17 November 2022, tersangka menemukan bahan kimia di internet dan melakukan pemesanan secara online, yakni zat kimia arsenik. Selanjutnya, bahan kimia tersebut tersangka terima pada Sabtu tanggal 19 November 2022. Kemudian pada Rabu tanggal 23 November 2022, tersangka mencampurkan bahan kimia arsenik ke dalam minuman dawet yang dibeli oleh tersangka. Akan tetapi, lantaran dosis arsenik yang diberikan sangat rendah, percobaan pembunuhan itu pun gagal. Walaupun gagal, para korban saat itu sempat merasakan efeknya, seperti menimbulkan mual-mual, muntah, serta diare. Tidak berhasil membuat korban meninggal. Kemudian tersangka mencari lagi dari internet jenis zat yang lebih efektif dari arsenik, yaitu sianida. Kemudian tersangka membeli zat kimia itu dari online pada 25 November 2022, dan pada tanggal 27 November 2022 barang itu sudah sampai dan diambil sendiri oleh tersangka. Kemudian puncaknya pada Senin 28 November 2022, sebagaimana ibu korban selalu menyediakan minuman untuk keluarga itu di pagi hari, yang mana kebiasaan dari keluarga itu sebelum melakukan aktivitas mereka selalu minum secara bersama di dapur. Kedua orang tuanya meminum teh hangat dan kakaknya meminum kopi. Jadi kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh tersangka untuk melakukan aksinya dengan zat yang sudah disediakan. Dia campurkan ke minuman itu secara terencana. Ia menambahkan, saat mencampurkan zat itu, tersangka memastikan dulu situasi aman, di mana tersangka bolak-balik ke rumah untuk memastikan kondisi di rumah tersebut. Setelah dirasa aman, zat sianida langsung dimasukkan ke dalam minuman. Tersangka juga memastikan kedua orang tuanya dan kakaknya meminum teh dan kopi tersebut. Setelah habis diminum, para korban kembali ke aktivitas masing-masing. Sedangkan tersangka sibuk mencuci gelas yang digunakan setelah diminum. Lanjutnya, tidak berselang lama, sekitar 15-30 menit, reaksi dari zat kimia mulai muncul. Kesempatan itu dimanfaatkan tersangka untuk membersihkan TKP lain. Setelah reaksi racun itu makin kuat,
tersangka Dio berpura-pura menghampiri beberapa korban untuk memberikan pertolongan apa adanya seperti mengelap muntahan para korban. Di sisi lain, tersangka juga menelpon asisten rumah tangganya yang bernama Sartina, 47 tahun, sekitar pukul 7.30 untuk menguatkan alibinya. Saat tiba di rumah korban, Sartima mendapati majikannya sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri di dalam kamar mandi. Sartina kemudian menggotong ketiga korban bersama anak kedua korban ke atas kasur. Lalu, sambil menunggu datangnya ambulans, Sartina sempat mengoleskan minyak kayu putih ke badan ketiga korban. Saat bantuan datang, yang dibawa ke rumah sakit duluan itu Pak Abbas, lalu yang kedua anak perempuannya, dan yang terakhir ibunya. Dan sampai di rumah sakit, ketiganya dinyatakan tidak bernyawa atau meninggal dunia. Hanya berselang beberapa jam, polisi akhirnya mengarahkan penyelidikan pada anak kedua korban setelah mendapati beberapa kejanggalan. Kejanggalan pertama dilihat dari TKP, yang dimana dugaan awal korban ini meninggal akibat keracunan yang biasanya ada sisa muntahan. Akan tetapi di TKP clear tidak ada. Lalu kejanggalan lainnya, yaitu anak kedua korban tidak mengizinkan korban dilakukan autopsi. Padahal kedua pihak keluarga dari pasangan suami istri tersebut sudah menyetujui. Penetapan tersangka juga dikuatkan dari adanya penemuan barang bukti, yaitu terdapat sisa zat sianida pada minuman teh dan kopi serta sendok untuk mengaduk minuman tersebut. Menurut pengakuan tersangka, alasan ia meracuni keluarganya karena dibebankan dengan tanggungan ekonomi. Namun keterangan itu dibantah pihak keluarga dan mengatakan bahwa DDS lah yang selama ini menjadi beban karena kerap meminta uang dalam jumlah besar kepada orang tuanya untuk digunakan bersenang-senang sendiri di luar atau bersama teman-temannya. Suasana duka menyelimuti kondisi di sekitar rumah duka, sekaligus tempat kejadian perkara pembunuhan. Banyak tamu pelayat datang silih berganti di lingkungan rumah duka sekaligus TKP yang berada di dalam gang. TKP rumah korban berada di Jalan Sudiro nomor 2, Gang Durian, RT 10 RW 1, Dusun Prajenan, Desa Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Banyak para pelayat tidak menduga musibah yang menimpa keluarga tersebut. Pasalnya, para tetangga mengaku keluarga tersebut sangat merupakan keluarga yang harmonis, rukun, dan serba kecukupan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video kisah nyata bergambar ini. Jika ada salah penyebutan nama, tempat, serta kejadian dalam video ini, mohon dimaafkan. Di video selanjutnya, saya akan menguak lebih banyak kisah, kejadian,